Ya, saya Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya, sebelum kita awali pembelajaran hari ini, mari kita berdoa. Berdoa. Siap, gerak. Berdoa mulai. Alhamdulillah. Nah, sekarang banyak untuk kita untuk hadiran saya bawa cek. Itu ada yang hadir nggak? Ya, ada. Nggak ada ya? Berarti hadir semua ya? Ya. Oke. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita atau pertemuan kita yang kemarin, yaitu kemarin kita sudah membahas tentang alat-alat gambar, ya kan? Ya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang kemarin sudah alat dan fungsinya. Sekarang kita menerapkan. Jadi kemarin kita hanya mengetahui beberapa, sekarang kita menerapkan ke dalam buku gambar, yaitu kita melanjutkan tentang bentuk dan fungsi garis gambar. Apakah udah ada yang pernah dengar? Nah. Kayak apa garis? Kayak garis tepi, garis Continue. garis tipis. Nah, ya itu ada beberapa contoh. Berarti kawan-kawan sudah membuka pelajaran garisnya, bagus. Nah, sehingga sudah ada sudah ada persiapan dulu. Oke, lebih baik gitu. Nah, selanjutnya di sini saya akan memperdalam yaitu tentang bentuk dan fungsi garis. Ini saya tampilkan yaitu tentang bentuk dan fungsi garis gambar. Nah, yang pertama yaitu bentuk dan fungsi. Paling kebanyakan dulu kalau kita dalam menggambar, kalau zaman SD, SMP itu, zaman TK bahkan kita kalau menggambar biasanya cuma pakai apa namanya? Oh, gambar gunung, tak balik garis. Ternyata di dalam gambar teknik satu goresan itu memiliki makna atau bentuk garis itu berbeda-beda bentuknya dan memiliki fungsi yang berbeda-beda. Nanti kayak teman-teman tadi sudah mengatakan ada garis tepi, garis nyata, garis putus-putus, itu fungsinya buat apa? Nah, di sini akan kita bahas satu per satu. Kita ulas satu per satu. Oke, yuk. Yang pertama yaitu tentang pengertian garis. Apa itu pengertian garis? Pengertian dari titik hingga menjadi sebuah garis. Oke, jadi garis itu adalah kumpulan dari beberapa titik yang berjumlah banyak dan menghasilkan sebuah garis. Selanjutnya, nah ini pasti rekan-rekan sudah nggak asing kan melihat gambar ini. Gambar apa ini? Kunci Pas. Apa? Kunci pas. Oke, cerdas sih. Ini adalah salah satu contoh gambar yaitu gambar kunci pas. Jadi seorang drafter atau penggambar itu sebelum memiliki dia pengalaman atau dia ingin menciptakan suatu produk, pasti dia akan melakukan penggambaran dulu. Penjelasan fungsi garis gambar, garis tebal kontinu atau garis benda. Fungsinya adalah untuk kegunaan tebal yaitu garis nyata gambar dan garis tepi. Teman bagi kelompok, ini kelompok satu di bagian sini, kelompok yang kedua bagian sana. Yuk, silakan. Ada lembar LKPD atau lembar kerja nanti dikumpulkan. Setelah dikerjakan selesai, nanti silakan presentasikan. Nanti presentasi di depan hasil kelompoknya. Cara pengerjaan mana? Tahu kan? Nah, ini untuk kelompok 2, ini untuk kelompok 1. Ini adalah masalah yang harus teman-teman identifikasi. Ini ada 2 bangun, satu bangun kubus, satu bangun balok. Silakan teman-teman kerjakan sesuai yang ada di LKPD. Silakan di LKPD itu teman-teman tulis nama kelompoknya, ada berapa anggota, silakan teman-teman tulis. Bapak beri waktu menit. Yuk, silakan. Silakan didiskusikan. Ini kalau misalkan nih, kalau kita cuman bagian depannya kita ambil, berarti cuma persegi panjang. Gimana orang lain biar tahu kalau ini bagian balok? Kan di situ ada pertanyaan, beberapa pertanyaan toh. Bagaimana? Ya kan? Ya. Nah, silakan. Kita mencari literasinya di buku cetak. Silakan dibuka buku cetaknya untuk literasi. Oke, yuk silakan. Ini rekan-rekan bisa
apa namanya membuka tadi. Oh, bagian ini ada bagian yang tidak terlihat. Itu berarti menggunakan garis apa yang tidak terlihat. Dan di sini merupakan menggunakan berapa jenis garis. Nah, itu silakan kelompok masing-masing. Oke, selesai ya. Oke, nah silakan per kelompok mempresentasikan hasil kerjanya. Yuk, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kami yang akan disampaikan oleh teman saya yang bernama Haikal Nabi. Silakan. MLP untuk kami tempat kami siaran. Sekarang gambar depannya terdapat fokus dan balok. Materinya bus ini. Di sini kan ada bus dan ada balok. Ini gambarnya sudah terlihat jelas, namun tidak dilihatkan garis-garis yang tidak terlihat. Enggak, selesai? Sudah. Nah, silakan dari kelompok 2 kalau ada yang ditanyakan. Ditanyakan tuh, monggo. Berarti itu garisnya ada berapa? Ini ada surat. surat. Kalau ini ada 3 garis. Apa saja? Yang pertama garis gambar. Yang pertama ini garis gambar. Ya. Gambar. Terus yang kedua garis putus-putus atau garis hayal. Hayal. Yang tidak dijelaskan ini gambar. Terus garis tipis kontinu untuk sebuah ukuran. Terima kasih atas sekian dari saya. Amin. Kalau ada kekurangan atau kesalahan, mohon dimaafkan ya sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami aplaus. Ya, silakan kelompok selanjutnya kelompok 2. Gimana sih diskusinya? Dari kelompok 2 yang bergerakkan Agus Musalim, Muhammad Zainul Arifin, dan saya sendiri Reva dari Tama akan mempresentasikan sebuah hasil kerja kelompok kami yang akan dipresentasikan oleh Zainul Arifin. Ya, silakan. Baik, saya di sini akan menggunakan hasil orang untuk mendiskusikan bubus dengan balok. Menerangkan balok dengan bubus. Di sini Ya. menurut garis, yaitu 1 garis tebal, kontinu, kedua garis tipis, di sini kontinu, dan kemudian garis itu sekian dari kelompoknya dan ditanyakan. Tanyakan. Ya. Silakan nama saya Haikal Nabi dari kelompok pertama, kelompok 1. Ingin bertanya. Garis tipis kontinu yang Anda jelaskan itu berfungsi untuk apa? Itu berfungsi untuk mengukur panjangnya garis tebal kontinu. Ini tadi saya penjelasan. Jadi seperti itu. Jadi ini garis utamanya semua garis tebal, dimasuk garis tipis itu sampingnya semua. Apa tadi pertanyaannya? Garis Tipis kontinu. garis tipis kontinu itu di sini kan apa namanya digunakan untuk apa? Itu digunakan untuk sebagai garis batas ukur atau ukuran, ya kan? Kedua, jika ada salah kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Nah, di sini Bapak akan mengevaluasi atau untuk mengembangkan dari kelompok rekan-rekan. Terima kasih ya, sudah melakukan itu. Nah, di sini ada masalah yang Bapak tampilkan. Kenapa Bapak di sini langsung menampilkan ada balok, ada kubus? Karena tujuan Bapak agar tahu oh ini bagian ini. Nah, yang kedua, di sini yang dibahas tadi permasalahan yang pertama yaitu ada berapa jenis garis.
Yang pertama yaitu ada garis nyata atau garis tebal. Yang kedua ada garis strip putus yang menandakan bahwa ada bagian yang tidak terlihat. Nah, itu nanti ada yang namanya garis tipis kontinu atau garis tipis. Itu sebagai untuk garis batu ukuran dan garis batas ukuran. Bagaimana jika salah menggunakan garis? Di sini kalau orang salah menggunakan garis itu menandakan apa yang terjadi, yaitu kalau sampai orang salah itu berarti maksud dan tujuan dari si penggambar itu tidak akan tersampaikan oleh orang lain yang membaca. Gambar ini menggambar balok dan kubus, tapi di sini saya nggak menerapkan. Di sini ada garis bantunya, jadi orang-orang lain melihat ini gambar apa, persegi panjang, balok atau kubus atau kardus atau apa kan kurang jelas. Tapi ketika ada garis putus-putus, bagian yang tidak terlihat. Jadi informasi atau yang dinamakan komunikasi, kan gambar teknik itu sebagai alat komunikasi. Jadi komunikasi antara si penggambar dengan orang lain. Dan yang itu dengan cara kita menggunakan bentuk garis sesuai dengan fungsinya. Oke, kalau sudah cukup, ini Bapak ada soal evaluasi sampai mana pengetahuan rekan-rekan, silakan dikerjakan di di kertas ya. Nah, ini Bapak bagi itu silakan teman-teman amati bagian-bagiannya. Nah, itu teman-teman di individu, jangan kelompok, karena itu nanti sebagai acuan Bapak sampai mana rekan-rekan untuk mengerjakannya. Yuk silakan, Bapak beri waktu 10 menit. Kalau sudah, ini kumpulkan ke Bapak. Ya. Oke. Nah, di sini sampai mana rekan-rekan dalam pemahaman materi di garis gambar dan fungsinya. Jadi Bapak tekankan lagi, jadi dalam proses penggambaran itu pasti harus ada kita melakukannya sesuai bentuk dan fungsinya. Oke? Kalau sampai kita menggambar sesuai bentuk dan fungsinya, maka gambar kita apa yang tujuan kita menggambar maunya jadi seperti ini, tapi dikerjakan oleh si pekerja tidak akan sesuai dengan angan-angan kita. Jadi harus sebelum kita melakukan penggambaran suatu produk atau suatu bahan, kita harus mengetahui atau paham di bentuk dan fungsi dari gambarnya. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang etiket gambar teknik. Apa itu etiket? Apa itu nanti akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Jadi etiket itu adalah kepala gambar. Jadi kan kalau gambar ini badan, nah kepalanya apa? Yaitu etiket. Jadi nanti akan menjelaskan secara detail gambar itu ada di etiket. Jadi nanti etiket itu ada bagian apa? Instansi sekolah, jenis gambarnya, nama gambarnya, digambar pakai kertas apa, itu semuanya juga akan ada. Oke? Nah, masih ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, silakan ketua kelas memimpin doa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, tetap jaga kesehatan, selalu semangat belajar karena tujuannya kita belajar ini untuk masa depan kita. Oke, sekian, terima kasih. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.